Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Saida Amalia dengan NIM 2100018432. Kali ini saya akan menjelaskan studi kasus yang saya ambil, yaitu Money Manager F. Sebelum itu, konten-konten dari PowerPoint saya kali ini ada tugas 1, yaitu pendaftaran WA Group dan GitHub. Tugas 2, proses bisnis dari studi kasus money management. Tugas 3, pembuatan dokumen SRS. Tugas 4, pembuatan use case diagram studi kasus money management. Yang pertama ada tugas pendaftaran WA Group dan GitHub. Pendaftaran WA Group di sini merupakan akun dari WA saya. Kemudian gambar kedua adalah akun GitHub saya dengan nama Windy Amalia. Lanjut ada tugas 2, proses bisnis. Di sini bisa dilihat dari diagram BPN proses bisnis saat ini, karena ini merupakan bagian saya. Pada gambar pertama, user akan login ke aplikasi keuangan. Kemudian, user akan melihat tampilan menu yang terdapat pada sistem tersebut. Kemudian, nanti sistem akan membawa pengguna pada tampilan masuk menu transaksi. Kemudian, pada ini user akan memilih fitur tambah transaksi atau menampilkan transaksi untuk memulai pengelolaan keuangan pribadi. Sistem akan menerima informasi tersebut dan menampilkan laman form kepada user agar user dapat menginputkan data yang ingin dimasukkan. User dapat memilih fitur manual, voice atau scan untuk memasukkan transaksi, baik itu transaksi hutang, pemasukan, ataupun pengeluaran. Fitur scan ini dapat men-scan uang ataupun struk belanja sehingga input data dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Setelah itu, user akan memilih dompet atau menambah dompet. Ini bertujuan agar user dapat dengan mudah memantau keuangan pribadi ketika ada pengurangan karena adanya transaksi atau pemasukan keuangan. Selanjutnya, user akan memilih jenis transaksi, apakah itu pengeluaran atau pemasukan. Pilih kategori, tanggal, dan keterangan. Setelah transaksi selesai, user bisa mengakhiri transaksi dan menyimpan transaksi yang telah dilakukan. Kemudian ada tugas 3, yaitu dokumen SRS. Pada SRS ini ada 2 kebutuhan, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Tapi di PPT ini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan fungsionalnya. Yang pertama ada autentifikasi dan otorisasi pengguna. Dari autentifikasi ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu aplikasi harus memungkinkan pengguna untuk membuat akun dan masuk ke dalam aplikasi menggunakan ID dan kata sandi. Jika ID salah, maka akan kembali ke menu awal. Kemudian bagian kedua yaitu aplikasi harus memastikan bahwa pengguna hanya dapat mengakses informasi keuangan mereka. Kemudian kebutuhan kedua ada pencatatan pengeluaran, pemasukan, dan hutang. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mencatat pengeluaran, pemasukan, dan hutang. Kemudian yang ketiga, perencanaan anggaran. Nah, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat dan memantau anggaran mereka pada menu laporan. Yang terakhir, ada pemantauan pengeluaran dan total uang. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memantau pengeluaran dan pemasukan secara real time. Kemudian, aplikasi ini menyediakan grafik atau laporan untuk menganalisis pengeluaran dan pemasukan pengguna. Kemudian ada tugas 4, yaitu use case diagram. Bisa dilihat ada use case diagram aplikasi pengelolaan keuangan atau money management. Nah, pada gambar tersebut terdapat gambaran fungsionalitas sistem yang dibuat ke dalam bentuk use case diagram.
Pengguna dapat register, login, mengelola transaksi, mengelola dompet, melihat laporan harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan, dan juga logout dari sistem. Sekian presentasi saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.